dah. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Sesaat lagi kita akan memulai perayaan Vigili Paskah pada tahun 2025. Mari kita bangkit berdiri dan mengarahkan pandangan kita ke pintu utama gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih,
Pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan, sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Terlebih dengan merenungkan selama masa prapaskah pertobatan ekologis. Mari kita hening, kita mohon berkat atas api sebagai api baru yang akan kita gunakan lagi pada kesempatan ini. Ya Allah, dengan pengantaran putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan yang mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Amin.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah.
Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, ujilah kemenangan jaya, keemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya, Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat utang dosa kami. Inilah pesta Paskah, ini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya.
semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan nyawanya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus
hidup dan berdaulat, ini dan sepanjang masa. Amin. 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 Saudara-saudari yang terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan kita umatnya, dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penembus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Lilin umat boleh dimatikan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian.
Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi
berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendaraskan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi itu kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsal-Mu Engkau menyirami gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan manusia secara mengagumkan, dan lebih mengagumkan lagi karya penebusan-Mu dalam diri kami. Semoga kami bertahan menentang godaan dosa, agar kami layak masuk ke dalam sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana.
Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau bertakwa kepada Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di
tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Marilah kita berdoa. Allah Bapa umat beriman, Engkau melipat gandakan anak-anak perjanjian-Mu di seluruh penjuru dunia dengan mencurahkan rahmat yang menjadikan manusia anak-anak Allah. Apa yang Engkau janjikan kepada Abraham anak-Mu untuk menjadi bapa bagi segala bangsa, kini terlaksana berkat misteri Paskah. Buatlah umat-Mu pantas menikmati rahmat panggilan-Mu itu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, Aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap karetanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, karetanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya itu mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir.
Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi, berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, ku puji Dia. Dialah Bapa-Ku, ku luhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut terberat. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kanan-Mu ya Tuhan, mulia
kokohkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau jadikan kediamanmu, di tempat kudus yang didirikan tangan kananmu ya Tuhan. Tuhan memerintah selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semertabat dengan umat pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser, dan bukit-bukit menjadi goncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah firman Tuhan Allah yang mengasihani engkau. Hai engkau yang tertindas, yang dilanggar angin badai, dan yang tidak dihiburkan, sungguh aku akan meletakkan alas dari batu hitam bagimu, dan dasar-dasar dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab itu engkau tidak usah takut. Engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji
akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami Engkau perkenankan mengalami pelaksanaan janji yang pernah Engkau berikan kepada leluhur dalam iman. Semoga jumlah mereka yang Engkau angkat menjadi putra dan putri-Mu semakin bertambah. Maka gereja-Mu akan menyadari bahwa harapan para kudus telah menghasilkan buah dan bahwa keselamatan sudah mulai terwujud dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapatkan makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau
akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus. Bacaan dari kitab baru. Dengarkanlah hai Israel, segala perintah kehidupan. Condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya, hai Israel? Apa sebabnya engkau berada di negeri musuh dan menjadi tua di negeri asing? Apa sebabnya engkau menajiskan dirimu dengan orang mati dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Sebab engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau hidup dalam damai sejahtera. Pelajarilah di mana ada kearifan, di mana ada kekuatan, dan di mana ada pengertian. Maka kamu akan tahu tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Tetapi siapakah telah menemukannya? Siapakah telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Hanya Yang Maha Tahulah yang mengetahuinya. Dengan pengertiannya, ia telah menemukannya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya dan mengisinya dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya, dan cahaya itu pun lalu pergi. Lalu memanggil cahaya itu kembali, dan dengan gemetar ia patuh. Sekalian bintang gemerlapan dan bersuka cita di tempat penjagaannya. Dan bila dipanggil oleh Allah, semua menyahut, "Kami di sini." Mereka semua gemerlapan dengan sukacita untuk menghormati Penciptanya. Dia itulah Allah kita. Tiada satupun yang setara dengan Dia. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub, hamba-Nya. Demikianlah kebijaksanaan tampil di bumi dan tinggal di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itulah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, dan dalam pancarannya berjalanlah menuju cahaya. Kemuliaanmu jangan kau serahkan kepada orang lain, dan kemujuranmu jangan kau berikan kepada bangsa asing. Berbahagialah kita, hai Israel, oleh karena kepada kita telah diwahyukan apa yang berkenan pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Sabdamu, ya Tuhan, adalah sabda
kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabda-Mu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabda-Mu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabda-Mu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabda-Mu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa, Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air baptis, tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya.
Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua keberhalaanmu. Aku akan mentahirkan engkau. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu akan kuberi hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Aku berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah, di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan
kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Maka aku datang pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekuatan abadi dan cahaya kekal, dengan penuh kasih sayang pandanglah seluruh gereja-Mu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai dengan rencana-Mu sejak awal mula. Semoga seluruh dunia menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbaharui yang usang, dan memulihkan alam semesta dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloria
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan epistola. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa kita. Dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada 2 orang berdiri, mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, haleluya. Ay, udah semangat. Saya ulang, shalom, haleluya. Karena Tuhan bangkit, kita berbagi sukacita Paskah dengan saudara dan saudari di kiri kanan kita, depan belakang kita. Salami orangnya dan katakan, shalom, haleluya. Silahkan. Ya. Hibur dia kalau dia sudah sebentar lapar. Kuatkan dia, sabar, sabar. Kita berjaga di depan makam Tuhan karena Tuhan akan bangkit. Tadi pagi di meja makan, Pastor Paroki mengatakan Pastor Nando nanti homili. Karena saya masih muda, bertumbuh dan berkembang dalam kesuburan, maka saya taat kepada beliau. Kami bagi-bagi salib, yang pimpin misa Pastor Paroki, baca Injil Pastor Petrus, saya yang homili. Saudari-saudara yang terkasih, kita baru saja mendengar kisah yang disampaikan oleh Santo Lukas.
ia memberitahu kita bahwa ada 3 wanita yang pergi ke makam. Maria dari Magdala atau yang dikenal sebagai Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu dari murid Yakobus. Malam ini marilah kita mengingat dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kegembiraan dan sukacita, bahwa para perempuan adalah yang pertama datang ke makam Yesus. Merekalah yang memanggil para murid lainnya untuk datang dan melihat. Tadi pagi saya tanya kepada pastor paroki, kira-kira kenapa pastor perempuan yang selalu menjadi yang pertama menerima kabar gembira juga ketika kabar sukacita kebangkitan itu datang? Kira-kira kenapa? Tidak ada yang bisa jawab. Kira-kira ya, saya dengan pastor paroki bukan perempuan. Ya, kira-kira para wanita ini adalah mereka yang menggunakan hati dalam menanggapi sesuatu. Betul demikian para wanita, bapak, ibu-ibu? Betul? Sangat pakai hati dan perasaan ya, maka mudah termakan hoaks. Mari kita mengingat 4 bulan yang lalu dalam bingkai tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, Lukas 2 ayat 12, kita merayakan Natal. Dalam peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem, yang pertama menjumpai Yesus adalah para gembala. Sekali lagi, sama dengan konteks masyarakat dalam zaman Yesus, para gembala, orang-orang kusta, mereka yang tersingkir, para wanita dan perempuan adalah kelompok yang terpinggirkan, kurang mendapatkan tempat dalam masyarakat. Dalam peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem, yang pertama menjumpai Yesus adalah para gembala, satu dari sekian mereka yang tersingkirkan. Mereka datang ketemu Yesus dan kemudian kembali untuk mewartakan kabar sukacita kelahiran itu bahwa Tuhan telah datang. Dari 2 kisah ini ada persamaannya, ada perbedaannya. Yang berbeda dari kedua peristiwa ini adalah tokohnya. Yang satu tentang kelahiran Tuhan ada para gembala dan perempuan pada kisah kebangkitan Tuhan. Tetapi apa yang sama? Yang sama adalah satu, warta tentang kelahiran dan kebangkitan Tuhan disampaikan oleh para malaikat. Dalam kisah kelahiran, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Saat Yesus bangkit dari kematian, para malaikat mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu saat ia di Galilea. Lalu yang kedua persamaannya adalah para gembala dan perempuan-perempuan tersebut setelah menjumpai Yesus, bertemu dengan Yesus, mereka tidak tinggal di situ. Mereka tidak tinggal di hadapan bayi mungil, mereka tidak tinggal di depan makam, di depan kubur, tetapi mereka pergi kembali kepada dunia, bertemu dengan saudari-saudaranya, mewartakan apa yang mereka saksikan. Perjumpaan di Bethlehem dan perjumpaan di Galilea adalah perjumpaan yang melibatkan hati, yang digugah oleh cinta kepada Tuhan. Tetapi terutama semuanya terjadi karena Tuhan telah terlebih dahulu mencintai kita. Perayaan Pekan Suci, apalagi perayaan selama masa Prapaskah ini, hanya mau mengatakan bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Saudari dan saudara, kita semua adalah orang-orang yang jatuh cinta dengan Yesus. Amin. Kita semua adalah manusia-manusia yang terpikat dengan Yesus. Amin. Cinta itu berawal di Bethlehem, berpuncak di Golgota. Kita semua punya kisah cinta dengan Tuhan. Ada yang kisahnya naik, turun, naik, turun. Ada juga yang mungkin kisahnya naik, 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 turun. Ada juga yang mungkin
naik, naik, turun, naik sedikit, turun jauh sekali. Ada juga yang mungkin naik turun, tetapi pasti tidak ada yang turun terus. Itulah kisah cinta, kisah kasih kita dengan Tuhan yang begitu dinamis. Satu hal yang pasti adalah kisah cinta kita dengan Tuhan lebih banyak naiknya daripada turunnya. Walau, saudari dan saudara, kadang kita kecewa, kita marah, bahkan kita berniat untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, Dia tidak kasih. Atau mungkin Dia belum berikan karena waktunya belum tiba. Namun satu hal yang perlu kita ingat dan kita camkan, yang juga menjadi bagian dari iman kita, adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kematiannya yang kita rayakan dalam perayaan Jumat Agung kemarin, tidak berarti bahwa Dia pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Dia pergi meninggalkan kita dalam kesendirian. Ia justru bangkit dan menemani kita mengarungi siara hidup ini. Ia merangkul kita, Ia memeluk kita, dan berbisik di telinga kita masing-masing, "Aku mencintaimu." Saudari dan saudara yang terkasih, kita adalah cinta pertama Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, saudari dan saudara, orang-orang muda, adik-adik dan anak-anak sekalian, kita adalah cinta pertama Tuhan. Dan Tuhan adalah cinta pertama kita. Maka dalam kenangan akan kebangkitan Tuhan pada Vigili Paskah ini, marilah kita hidupkan lagi saat-saat kita jatuh cinta dengan Tuhan. Ya, kita membangkitkan kenangan bagaimana dulu Dia menyapa kita dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Kenangkanlah kembali saat-saat Tuhan menyatakan cintanya, saat Ia lahir di palungan, saat Ia wafat di kayu salib, dan malam hari ini saat Ia menggulingkan batu kubur dan membawa kita dari kematian atas hidup kita yang lama. Saudari dan saudara, dalam dekorasi ini ada bunga lili. Saya tidak tahu yang mana bunga lili ini. Tapi ibu-ibu dekorasi tadi mengatakan ada bunga lili. Yang mana kayaknya yang di tengah yang ada putih-putih, ya Bapak Ibu lihat sendiri nanti ya. Konon katanya di Taman Getsemani, ketika Yesus telah wafat dan bangkit, bertumbuhlah bunga-bunga lili. Bunga-bunga itu bertumbuh di sekitar tetesan darah Yesus. Dan itu kemudian sepanjang sejarah, bunga lili menjadi bunga Paskah. Karena dari kematian tumbuhlah kebangkitan. Dari duka cita lahirlah sukacita. Semoga kita semua yang merayakan Paskah pada malam hari ini membawa pulang dan menumbuhkan lili-lili kecil di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Di makam suci di Yerusalem, kita barangkali sudah ada yang pernah berziarah ke sana, menyaksikan langsung di mana Yesus dimakamkan, sekaligus tempat Dia bangkit. Tetapi tahukah kita, Ia tidak ada di sana, seperti kata para malaikat dalam Injil malam hari ini. Ia ada di tengah-tengah kita, Ia ada dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam sukacita hidup kita, di dalam duka cita hidup kita. Lilin Paskah, simbol kehadiran cahaya ilahi dalam perayaan Vigili Paskah ini, semoga cahayanya tidak berhenti di dalam gereja ini. Maka, saudari dan saudara, bawalah cahaya ilahi ini kembali ke dalam dunia. Pesan Tuhan sederhana, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Ite missa est. Pergilah kita diutus. Daun kuning yang ada di hadapan saya adalah daun woka.
jauh-jauh didatangkan dari Manado. Rupa-rupanya daun ini digunakan oleh saudara-saudari kita di Manado untuk membungkus nasi kuning, supaya terjaga aroma dan kesegaran nasi kuning itu. Maka saudari dan saudara, semoga kebangkitan Tuhan menjadi daun-daun woka untuk kita. Betul Jo? Betul. Supaya apa? Iman kita selalu segar, iman kita selalu baru. Kalau tiba waktunya nanti kita berjumpa dengan Tuhan, kita punya daun woka, kita punya bunga lili, kita punya cahaya ilahi yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, iman kita diteguhkan tentunya, maka kita akan masuk dalam liturgi baptis yang akan didahului dengan litani para kudus. Umat dimohon berlutut. Tuhan, masihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Yohanes, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Gregorius, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilius, doakanlah kami. Santo Martinus, doakanlah kami. Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami.
Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Teresia dari Yesus, doakanlah kami. semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, Bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan, bebaskanlah umat-Mu dari segala dosa, bebaskanlah umat-Mu dari kematian kekal, bebaskanlah umat-Mu berkat penjelmaan-Mu, bebaskanlah umat-Mu berkat wafat dan kebangkitan-Mu, bebaskanlah umat-Mu berkat pencurahan Roh Kudus, bebaskanlah umat-Mu. kami orang berdosa, Dengarkanlah umat-Mu. semoga Engkau berkenan menyucikan bejana ini untuk kelahiran kembali anak-anak-Mu, Yesus Putra Allah yang hidup. Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, indahkanlah sakramen kasih karunia-Mu yang besar ini untuk menciptakan kembali bangsa-bangsa baru yang dilahirkan bagi-Mu dari air baptis. Utuslah Roh-Mu yang menjadikan mereka ini anak-anak-Mu. Semoga apa yang berlangsung dalam misteri kerapuhan kami sungguh-sungguh terwujud oleh karena daya kuasa-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menguatkan kerinduan suci dengan doa kita bersama. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani dan membantu mereka yang datang ke sumber kelahiran baru. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen dengan pelbagai cara. Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah,
pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putri Abraham Kau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra, dan sudilah membuka baginya sumber air baptis." Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citra-Mu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemasan masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaraan Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkanlah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan dipercikan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri membarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami, yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya, dengan air, Engkau dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan. Kodrat kami yang telah hancur, Engkau barui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu,
Semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa prapaskah selama 40 hari, dengan merenungkan pertobatan ekologis, marilah kita membarui janji baptis suci yang pernah kita ikrarkan. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya. Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, narkoba, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur dan melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Kini nyatakan keyakinan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari Allah dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkurban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepada-Mu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Syukur kepada-Mu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman.
Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus. Ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon, Doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh. Ya Bapa yang Maha Murah, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan. Ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain. Ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon, Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya, baik pada hari ini dan dalam minggu ini. Utamanya Pastor Petrus Rimba, Gabriela Alicia Patanduk, Maria Melinda Satyani, Maria Magdalena Manti, Clarasia Ardiana Putri, Clarissa Elora, Gunawan, Jessica Ayuni Aris. Semoga dengan rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini, semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, sukses dalam seluruh kehidupan, semakin boleh menikmati rahmat berkat melalui karya pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Cita-cita dan harapan mereka semakin tercapai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala sarana rahmat yang boleh Kau sediakan bagi kami. Atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari keluargamu, salah satu keluarga. Juga atas selesainya S2 dari Susilo Wedi Tunggeleng dari UI. Dan wisuda serta sumpah apoteker bagi Yusril Dwiedi Tunggeleng. Kiranya dengan semua pencapaian ini, umat-Mu sungguh semakin menemukan kekuatan untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau, sehingga seluruh sarana itu membantu mereka untuk semakin bersatu dengan Dikau, menikmati kebahagiaan menuju kepada kesempurnaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Juga mohon doa untuk semua teman-teman yang akan mengikuti ujian berbasis kompeten untuk dalam tenaga keperawatan dalam menjalani apa yang akan dibuat ke depan. Semoga diberi kesehatan dan ketelitian untuk kesuksesan. Karena dengan tuntunanmu dan pengembalaanmu ya Bapa, apa yang dirindukan oleh anak-anakmu ini akan semakin boleh didapati dalam kehidupannya, sehingga semakin merasakan kerendahan kebahagiaan sama seluruh keluarga, sahabat kenalan siapa saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya atas kesembuhan Felicia Veronica yang mengalami sakit leukemia. Semoga melalui para dokter, obat-obat yang dikonsumsi dan siapa saja menangani orang sakit, saudara-saudari kami yang sakit kepulihkan dari penyakitnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon rahmat keselamatan bagi para hamba-Mu, keluarga kami, siapa saja yang kami kenal yang telah mendahului kami. Teristimewa kami mohon rahmat keselamatan jiwa bagi Ibu Oma Marta Patuba, Ayah Opa Isalas Meliangam, Bapak Ngilamele Adam, Joni Felix Rosianto, Yoko Jeffrey Yonas, Opa Ceng Turcia, Oma Amelia Lenggo, Nenek Minasa, Opa Immanuel Lenggo, Rusdi Chandra, Ibu Maria Magdalena Ernawati, Bapak Jong Matius Andrik, Ibu Francisca Elsie, Bapak Supat HP, Bapak Yosef Limson Permana, Ibu Betty, Bapak Salomon Solo, Ibu Sisilia Uis Soatmei, Adik Arman Hera Wijaya, Ibu Carolina Keka, Oma Maria Eni Lengkong, Daniel Misi, Elizabeth Limbong, Kakek Pongia, Nenek Sia, Kakek Jermi, Nenek Maria Ajupina, Bapak Firmus Ponga, Bapak Susar Jermi, Nenek Maria milik Sia, Nenek Maria Nona Goretti, Nenek Maria Kania, Bapak Fidelis Fernandes, Adik Nong Petrus, Kakek Soy, Nenek Deka, Bapak Henrikus Rake, Kakek Antonius Tani, Nenek Bibiana Bola, Elizabeth Cassandra Brile Bota, dan Bapak Stanislaus Pare. Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, limpahkanlah rahmat, kerahiman, kebahagiaan abadi bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, dan semoga karena Engkau perkenankan berbahagia di surga, mereka pun menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di bumi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu, memasuki Paskah Raya abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu, ya waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini,
kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu, yang kami doakan secara khusus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup, dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus Andreas, dan semua orang kudusmu. Pada hari sebelum menderita, dia mengambil roti, dan dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal.
Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu, saudari-saudara kaum keluarga yang kami doakan dalam perayaan ini, yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita tetap berdiri. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan kuatkanlah kami sehat, buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 19 dan 20 April 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 12 dan 13 April 2025 Rp28.275.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp17.509.000. Kolekte gereja Jalan Salib Rp5.600.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp3.000.000. Kolekte misa requiem Rp1.515.000. Kolekte APP wilayah 6 Rp1.522.000. APP wilayah 4 Rp800.000. APP Rukun Stella Maris Rp800.000. Aksi puasa pembangunan Rp10.505.000 dengan amplop sebanyak 118 lembar. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denzel Wiradana dengan Patricia Erika Santosa, pengumuman kedua. Robi Wahyudi Temai Latu dengan Adelianto Gosti, pengumuman pertama. 4. Undangan bagi seluruh umat diharapkan kehadirannya dalam kebangunan rohani Katolik Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas pada hari Kamis 24 April 2025 pukul 7 malam di Gereja Kristus Raja Andalas. Pembicara oleh Pastor Franz Liman CICM dengan tema Be the Light, Jadilah Terang. 5. Tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap umat yang telah berpartisipasi dalam menyumbangkan dana untuk keperluan dekorasi bunga pada perayaan Pekan Suci, yakni Ibu Linda Toko 58 Rp5.000.000, NN Rp50.000, Cecilia Haryanto Rp300.000, MS Rp1.000.000, NN Rp5.000.000, NN Rp1.000.000. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam. Selamat malam buat kita semua. Tidak usah panjang-panjang, sudah hampir jam 10. Mewakili Pastor Paroki, Pastor Agus Kalepe, serta Pastor Nando
dan juga tentunya Pastor Petrus Rimbah yang setia mendampingi kedua pastor mempersembahkan kurban misa di Paroki Andalas, dan juga mewakili segenap Dewan Pastoral Paroki Andalas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dekor Andalas. Sebagaimana kita lihat semua dan jadi saksi, luar biasa ya kerja dari tim dekor yang tidak mengenal waktu. Padahal mereka punya keluarga. Saya dengar tadi pagi sudah jam 6 sudah ada di Andalas lagi. Mudah-mudahan orang di rumah tidak marah ya, karena untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sekali lagi kepada tim dekor dan tentunya juga para donatur dari tim dekor yang telah memberikan bantuannya sehingga dekorasi selama Pekan Suci mulai dari Minggu Palem sampai dengan malam ini sudah terlaksana dengan baik. Dan ucapan terima kasih kedua tentunya kepada adik-adik Komsos yang luar biasa beralih profesi menjadi fotografer muda. Tepuk tangan untuk adik-adik Komsos kita ya, yang telah beralih profesi menjadi fotografer yang andal. Terima kasih juga kepada seksi keamanan, baik keamanan internal maupun eksternal, sehingga perayaan Ekaristi dari Pekan Suci sampai malam ini dan semoga besok juga dapat berjalan dengan aman, terkendali, sehingga kita semua umat Katolik beriman dapat merayakan perayaan Pekan Suci dan terlebih-lebih di hari suci dengan baik, sehingga kita dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga kepada kelompok KOR yang luar biasa, ya. Jadi kita tidak mengenal lagi satu KOR, sudah terdiri dari wilayah. Itu harapan dari Pastor Paroki dan Pastor Nando. Dan juga kerjasamanya karena telah menempati ruangan VIP di atas. Sehingga umat paling tidak prodiakon bisa mengisi tempat di bawah sini. Terima kasih kepada kelompok KOR dari wilayah dan juga KOR Credo yang luar biasa menyanyikan puji-pujian sehingga dapat memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih kepada tentunya yang membersihkan gereja ya. Kalau tanpa mereka semua gereja kita kotor. Mereka juga sudah bekerja dengan luar biasa, dan juga dari seksi OMK yang mengatur kursi di bawah ya, seksi OMK yang telah juga bersusah payah mengatur kursi di bawah sehingga umat bisa mendapat tempat untuk beribadah walaupun tidak sebaik yang di gereja utama ini. Terima kasih kepada OMK dan juga kepada semua pihak. Saya tidak usah sebut satu persatu namanya lagi, dari prodiakon apa semua yang telah dengan berbagai caranya mengambil bagian dalam pelayanan pada perayaan Ekaristi pada Pekan Suci ini sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan, kita semua bisa bangkit. Jangan menjadi kapal selam, saya dapat bisikan tadi. Supaya kita jangan menjadi kapal selam hanya pada saat Paskah ini atau Natal kita datang gereja penuh luar biasa, tapi hadirlah setiap minggu sehingga pastor yang memimpin misa dapat lebih bersemangat untuk mempersembahkan Ekaristi setiap minggunya. Jadi terima kasih banyak kepada semua pihak yang saya tidak sebut satu persatu lagi namanya. Lupa, terima kasih kepada terima kasih kepada panitia perayaan Pekan Suci yang dengan berbagai caranya, dengan seksi-seksinya telah mengambil bagian bekerja sama dengan baik sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dan kepada Saudara Pendri, Saudara Awi yang susah payah menyediakan tempat di bawah
AC, kipas angin, apa semua, sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan baik semua. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akhirnya, terima kasih untuk kita semua tanpa kecuali. Dan pada malam ini saya kira, ya saya tidak tahu sejauh saya ada di Andalas ini kita pertama kali membaca semua bacaan yang ada dalam perayaan malam Vigili. Dan itu boleh berlangsung pas seperti yang diharapkan, minimal 3 jam dan pas 3 jam. Jadi saya kira perayaan yang kita buat pada malam hari ini semua boleh berjalan dengan baik atas kerjasama kita yang tentunya selalu dan lebih banyak diberikan masukan-masukan oleh orang-orang muda kita, utamanya Pastor Nando yang terlibat langsung membuat liturgi dan arahannya, sehingga semua yang terlibat itu sungguh bisa tertib dan berjalan dengan baik ya. Maka pada Pastor Nando dan Pastor Petrus yang sejak Pekan Suci kami bertiga bersama dengan umat Andalas, kepada mereka semua saya ucapkan, kepada mereka berdua saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai pastor paroki, dan mudah-mudahan ini menjadi tanda yang baik ke depan. Bapak Ibu akan melihat 3 imam mungkin setiap saat ada di Andalas ini. Mungkin itu menjadi harapan kita dan mudah-mudahan itu bisa. Jadi di Pekan Suci ini lalu kami bertiga, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita boleh semakin boleh kita nikmati di masa akan datang. Maka saya tidak akan mengulang lagi semua yang sudah dikatakan oleh Bapak Ketua Depas itu kepada seluruh umat tanpa kecuali. Bahkan di luar umat tadi sudah disampaikan petugas keamanan yang membantu kita tentunya, dan terlebih keamanan dari kita bahwa kita sungguh mengikuti apa yang direncanakan oleh panitia sehingga boleh berjalan dengan baik sampai pada puncak perayaan pada malam hari ini. Dan menurut liturgi bahwa memang perayaan Vigili malam Natal itulah perayaan puncak dalam perayaan kita, sehingga setelah berdiskusi lalu kita membacakan, kebetulan juga pada malam ini kita hanya merayakan 1 kali misa, dan nanti bisa dicek itu paroki-paroki lain itu berapa jam, pasti sekitar itu juga ya, sekitar 3 jam kalau membacakan 9 bacaan. Mungkin kalau hanya 5 atau 7 ya mungkin ada akan lebih 2 jam, tetapi kalau 9 itu sekitar itu 3 jam. Maka sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Semua ini berjalan dengan baik dan menurut pengalaman saya ini sungguh menjadi suatu pengalaman yang sangat meneguhkan dan menguatkan. Mudah-mudahan juga seperti Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kedua rekan imam lewat pengalaman bersama ini lalu kita sungguh semakin mengalami apa yang menjadi pengharapan, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dari seluruh pengalaman-pengalaman yang telah kita alami dan kita bangun bersama di paroki ini. Dan tentu juga sudah ingin menyampaikan selamat Paskah, walaupun besok baru kita sesungguhnya merayakan Paskah, tetapi tadi kita sudah mendengarkan dengan masuknya bacaan epistola, maka perayaan Paskah bagi kita itu menjadi suatu perayaan yang kita rayakan pada malam hari ini. Maka kami bertiga menyampaikan selamat Paskah kepada kita, kepada seluruh umat, juga menyampaikan selamat Paskah dari Bapak Uskup dan Kuria Keuskupan Agung Makassar,
kepada seluruh umat di wilayah Keuskupan Agung Makassar yang meliputi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, terlebih untuk kita di Andalas ini. Dan terakhir, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama Pekan Suci, bahkan selama persiapan memasuki Paskah pada tahun ini. Moga-moga pengalaman-pengalaman kita yang kurang berkenan, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita saling mengingatkan akan hal itu, dan dengan demikian di masa akan datang kita semakin mengambil hikmah dan hidup semakin lebih baik lagi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Lalu diingatkan bahwa besok perayaan Paskah itu 2 kali, pagi jam 8, kemudian sore jam 5. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah malam ini Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memuliakan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira malam ini, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, haleluya.
Hai makhluk semu,